Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepedulian. Merdeka, merdeka. Pagi hari ini kita ngobrol santai tentang wajah kota Cibinong, tentang keadaan Cibinong, tentang segala macam tentang Cibinong. Kalau saya sih dari kecil di Cibinong ya. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Ya, penduduknya pun ya hampir banyak saya kenal lah orang-orangnya. Ya, teman kecil, teman sekolah, teman nongkrong, maupun teman-teman di pasar. Di lingkungan pun saya banyak kenal di teman-teman. Ya, saya cuma hanya punya kesimpulan, punya pandangan, punya ya hanya bisa melihat gitu. Cibinong ini dibilang kota kecil, ya tingkatnya cuma kecamatan doang, kecamatan Cibinong, yang penduduknya hampir 500.000. Lalu kalau kita lihat perkembangannya belahan-lahan luar biasa. Apa yang tidak ada di Cibinong? Ada semua. Suku apa yang nggak ada di Cibinong? Ada semua. Jadi Cibinong itu benar-benar kota yang mau berkembang lah. Tapi berkembangnya kan melihat-lihat daerahnya. Sejarah Cibinong itu adalah simpangan Cibinong. Tapi kesini-sininya ini simpangan Cibinong ini mulai ditinggalkan, mulai diacuhkan, mulai dibiarkan semraut. Banyak pedagang-pedagang yang tidak diatur oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor. Ya, jadinya terkadang macet, terkadang kumuh, terkadang juga bersih, tidak ada pedagang. Itu pun kalau ada instruksi dari bupati. Jadi Cibinong ini unik. Tapi saya bangga sebagai orang Cibinong. Nasionalismenya lebih tinggi daripada kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor. Masjid berkembang, gereja pun hampir 7-8 gereja pun ada di Cibinong. Pura tempat ibadah tempat orang Hindu pun ada 2 atau masalah. Jadi benar-benar berkembang kota di Kecamatan Cibinong. Ya, yang tidak berkembangnya itu adalah kearifan lokalnya untuk penduduk Kecamatan Cibinong ini. Sepertinya kalau menurut pandangan saya diabaikan. Banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Cibinong, hampir 90% lah orang Cibinong sepertinya tidak diprioritaskan. Ada di sini pabrik-pabrik yang bonafit lah. Tapi saya pantau, saya lihat orang Cibinongnya mungkin hanya beberapa persen. Saya juga bingung nih. Apakah pabriknya tidak mau memakai orang Cibinong, atau orang Cibinong yang tidak mau kerja di pabrik? Kita pun nggak tahu. Saya sebagai masyarakat Cibinong, tersentuhlah dengan banyaknya pengangguran di kota Cibinong. Lalu yang lebihnya miris adalah kota Cibinong ini, kalau menurut kepolisian atau ya dari Polda maupun dari Polres, zona merah bagi narkoba. Banyak anak-anak ya,
terutama anak kita lah yang salah gaul, akhirnya tertangkap dengan kasus narkoba, dengan merek narkoba itu macam-macam, dari sabu, ganja, maupun apa namanya yang lagi ngetop tuh bako setan mau bako apa. Jadi mohon aparat harus sigap, terutama aparatnya di Cibinong lah, tokoh-tokoh Cibinong, tokoh pemuda gitu. Ayo kita bersatu untuk menyamankan kota atau kecamatan Cibinong. Kecamatan Cibinong ini adalah ibu kotanya Kabupaten Bogor. Kalau kita melihat ibu kota Kabupaten Bogor, tapi kalau kita orang luar kota naik bis turun di terminal Cibinong, aduh, kumuh bro, sepertinya tidak layak yang dinamakan ibu kota Kabupaten Bogor, terminalnya terburuk mungkin se-Jawa Barat atau se-Indonesia. Paling buruk terminal Cibinong yang ada di ibu kota Kabupaten Bogor. Kami sebagai masyarakat juga hanya, ini yang salah yang mana? Apakah Pemdanya tidak mau membangun terminal itu atau dibiarkan kumuh? Kita pun nggak tahu. Tapi kan penghasilan dari kutipan yang dilakukan oleh Dishub ya lumayan lah Pak, lumayan gede. Masa membangun terminal nggak bisa? Bukannya Kabupaten Bogor ini duitnya banyak, bikin jalan yang udah bagus lalu dibagusin lagi aja bisa, yang dananya hampir 430 M dari kandang roda, dari tol Sentul sampai ke Gor bisa bangun bagus. Tapi ya kita nggak tahu lah, dengar sih ada indikasi penggelapannya, dan itu pun lagi diselidikin oleh KPK. Jadi dengan terjadinya penangkapan oleh Bupati Bogor, kita pun nggak tahu kasusnya apa. Katanya sih kasusnya tentang memberi suap, tapi kesini-sininya banyak juga sih kasus-kasusnya yang memang harus diungkap. Nah itu pun kita sebagai masyarakat bukannya nggak mau tahu, tapi ya untuk para pejabat, Anda kan disumpah di saat Anda memegang jabatan itu, disumpah yang agama Islam, pakai kitab suci Al-Quran. Masa Anda menyalahin sumpah di atas Al-Quran? Anda kan muslim. Kalau namanya pejabat ya udah, ayo, jabatan Anda itu adalah amanah dirimu untuk sikapmu di masyarakat. Udahlah, jauhin korupsi. Ya saya sih kalau ada undang-undangnya korupsi harus dihukum mati, saya sangat setuju banget saya mah. Duit rakyat kok diguna-gunain nggak baik, digunain memperkaya diri. Cobalah kita sesama manusia, apa susahnya sih bersikap jujur, amanah. Itu sangat dibanggakan. Kembali lagi kepada Kecamatan Cibinong, yang saya minta kepada masyarakat Cibinong, yuk kita kompak, kita bangun kota Cibinong. Kami sebagai orang Cibinong sangat miris. Jadi orang-orang Cibinongnya kenapa sih jadi penonton di halamannya sendiri? Nggak usah kita saling ngebully, mencela sesama orang-orang Cibinong. Mau membangun kota Cibinong, satu gotong royong, kebersamaan, dan satu kata. Untuk apa? Untuk anak cucu kita,
agar mereka nanti dewasa melihat perjuangan-perjuangan bapaknya, bahwa mereka lah orang-orang yang memang pengen kota Cibinong itu nyaman, bagus. Ayo, kita harus bangun kota Cibinong dengan gotong royong, kompak, satu kata, untuk kenyamanan tinggal di Cibinong. Sebagai masyarakat Cibinong, sebagai anak Cibinong, saya mengharapkan agar pejabat-pejabat melihat kota Cibinong yang lumayan besar, lumayan indah dari kecamatan-kecamatan lain, apa yang ada di Cibinong. Untuk masyarakat Cibinong, jangan lengah, mata kuping pasang, harus berani melawan untuk kota Cibinong. Salam kepedulian, merdeka!